Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang cerita fantasi. Materi cerita fantasi akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama tentang kebahasaan cerita fantasi. Yang kedua, cara menyajikan cerita fantasi. Jika kita kemarin sudah mengenal struktur cerita fantasi, kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita fantasi, yaitu yang pertama penggunaan kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang. Contoh kata ganti orang pertama, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contohnya di situ, mereka segera pergi ke istana. Nah, di situ ada kata ganti mereka. Yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Nah, anak-anak, mana yang termasuk latar tempat? Iya, betul. Di kamarnya. Di kamarnya itu adalah latar tempat. Kemudian saat tengah malam adalah latar waktu. Kemudian Ratu menangis adalah latar suasana. Yang ketiga adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku itu terbuka, aku terseret ke masa lampau. Nah, di contoh itu ada konjungsi temporal, yaitu setelah. Yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Apa itu maksudnya? Yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai suatu permasalahan. Contoh di situ, tiba-tiba seorang alien berukuran besar datang. Atau contoh yang lain, tanpa diduga buku itu terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, jadi kata-kata keterkejutan di situ adalah ada kata tiba-tiba dan tanpa diduga. Jadi penggunaan kata itu untuk menggerakkan cerita, memulai suatu permasalahan. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda atau tanda titik 2 dan disertai kalimat penyertanya. Contohnya di situ titik 2 atau tanda petik, kemudian kalimat raksasa itu mengejar kita. Nah, kemudian di situ jelas ya anak-anak ada tanda petik ganda atau tanda petik 2. Teriak Sinta kalang kabut. Yang keenam, penggunaan kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Kata si dan kata sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh di situ, si ganteng, sang ratu, si kancil, dan sang permaisuri. Itu adalah contoh ya. Jadi cerita fantasi itu kebahasaannya sering menggunakan kata sandang, si dan sang. Materi selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menulis cerita fantasi. Jadi ketika kita mau membuat atau kita akan menulis cerita fantasi,
bagaimana sih langkahnya atau apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis sebuah cerita fantasi yang di dalamnya kita bisa menuangkan imajinasi atau menuangkan ide-ide kita. Yang pertama langkahnya adalah merencanakan cerita. Kita harus merencanakan, kita akan menceritakan apa dengan menemukan ide penulisan. Idenya itu dicari terlebih dahulu. Apa ide penulisannya? Untuk menemukan ide cerita fantasi dengan cara mengamati objek nyata. Jadi ketika kita mencari ide, kita mengamati objek. Objek itu bisa benda, bisa orang, bisa hewan, dan lain sebagainya. Ataupun peristiwa. Nah, ketika kita mengamati objek nyata, lalu kita berimajinasi. Contohnya, ketika kita melihat burung yang sedang bernyanyi, burung itu seolah-olah bisa berbicara kepada kita. Atau kita berimajinasi, kita bisa berbicara terhadap burung itu. Pun demikian, burung itu juga bisa berbicara kepada kita. Kemudian ketika kita menemukan ide cerita fantasi, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Itu maksud penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi ketika kita mau merencanakan cerita, kita harus menemukan idenya terlebih dahulu. Dan ide itu bisa didapatkan ketika kita melihat keadaan sekitar. Ketika kita melihat objek nyata yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu kita berimajinasi. Langkah yang kedua adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Bisa juga kita mencari ide dari membaca sebuah buku atau membaca cerita. Nah, jadi ide cerita fantasi itu dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan membaca novel dan lain sebagainya. Ide cerita juga bisa diperoleh dari membaca pengalaman mitos lokal atau daerah. Jadi misalkan kalian di suatu daerah atau di desa kalian mendengar mitos atau cerita daerah tentang terjadinya suatu tempat, atau mungkin kalian mendengar cerita tentang sebuah pohon dan lain sebagainya. Itu bisa kalian jadikan ide cerita. Yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, untuk membuat rangkaian peristiwa, kita adalah ketika kita sudah menemukan ide ceritanya ya, kita contoh di situ ada ide cerita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Jadi itu ide ceritanya, bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Kemudian temanya adalah pemuda yang malas akan menghancurkan. Kemudian bagaimana rangkaian ceritanya? Contohnya di situ yang pertama, si tokoh itu dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Peristiwa selanjutnya, tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca biografi. Nah, membaca biografinya itu tokoh disuruh membaca ke perpustakaan untuk mencari biografi tersebut. Kemudian rangkaian cerita selanjutnya, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan dan lain sebagainya. Jadi itu contoh rangkaian cerita ya. Nah, dari rangkaian-rangkaian cerita itu kita baru bisa mengembangkan cerita fantasi. Dari pokok-pokok peristiwa rangkaian cerita sebelumnya, kita harus mengembangkan cerita fantasi untuk menjadikan cerita itu menjadi cerita yang utuh. Jadi deretan peristiwa yang sudah dirancang itu kemudian dikembangkan wataknya, tokohnya, latarnya, atau dialog antar tokohnya sehingga nanti akan menjadi cerita secara utuh. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat walaupun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.